Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri dari ananda kita yang simaan terakhir pada malam hari ini. Yang kami hormati dan muliakan para asatidzah yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, taufik serta hidayah dari Allah, sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita semua dapat bersama-sama berkumpul untuk hadir duduk menyimak bersama simaan terakhir dari hafalan Al-Quran anak-anak kita, kakak-kakak kalian, adik-adik kalian. Yang pertama ini paling ujung Agung. Siapa nama panjangnya Agung? Faruk Agung Nugraha. Kemudian di sebelahnya ada Harun Yahya Al-Fathi. Kemudian lalu Arya Pandita. Dan ini merupakan satu malam yang akan sangat diingat oleh ananda bertiga. Satu malam yang menjadi bukti perjuangan panjang, lelah, waktu dan semua yang telah dicurahkan untuk dapat menghafalkan kalamullah, kitab suci Al-Quran. Dan ini nikmat yang juga sangat luar biasa besar. Hadiah terbesar bagi kedua orang tua. Hadiah terbesar bagi ayah dan ibu. Manakala seseorang menjadi hafiz tidak sekedar dia menghafalkan Al-Quran itu semata, tapi yang paling penting, yang paling utama, kata hafiz di sini menjaga, menghafal dan juga menjaga kemurnian, kesucian Al-Quranul Karim yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri. Ini yang paling penting anak-anakku. Sehingga ketika sudah disebut seorang hafiz itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai ahlullah. Ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala fid dunya. Keluarga dalam makna begitu dekat. Dan kalau kita lihat yang namanya keluarga itu tidak akan mungkin menyiakan keluarganya. Tidak akan mungkin kalau ini dari sesama makhluk. Tidak akan ada seorang anak yang dibuang, ditelantarkan oleh orang tuanya ketika sesuai dengan kodratnya. Tidak ada seorang ibu akan ditelantarkan oleh anaknya. Sehingga seorang penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia dijamin urusan duniawinya, urusan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harganya begitu tinggi, begitu mahal. Dan perjuangannya pun berat. Ini yang paling penting.
agar apa tindak tanduk tutur kata tingkah laku betul-betul sesuai dengan Al-Quran. Nah, paham? Nah, ini yang paling berat, yang harus dijaga. Kalau saya begini kira-kira sesuai tidak dengan Al-Quran. Kalau saya begitu kira-kira sesuai tidak dengan Al-Quran. Ini sehingga nilainya tinggi. Dia mendapatkan keistimewaan, memberikan syafaat, pertolongan nanti di akhirat sana. Bagi 10 anggota keluarganya yang sudah jelas min ahlin nar, yang sudah jelas akan masuk ke dalam neraka, tapi meninggal dalam keadaan beriman, ketika ditimbang amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maksiatnya lebih besar dibandingkan taatnya, tetapi disebabkan karena ada keluarganya yang menjadi hafiz, dalam arti penjaga tersebut, dia mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarik 10 anggota keluarganya yang sudah betul-betul dipastikan masuk ke dalam neraka. Sehingga begitu besar sekali nilai yang Allah berikan. Sehingga para ulama, anak-anakku sekalian, ulama-ulama terdahulu, mereka menjadikan Al-Quranul Karim sebagai kunci pertama dari semua ilmu-ilmu yang lainnya. Dan begitu mereka memuliakan Al-Quran. Ada seorang ulama besar, penulis kitab Ar-Risalah, Abu Zaid Al-Qayrawani, nama beliau. Anaknya dititipin di seorang guru ngaji. 2 anak beliau dititipkan ngaji di satu guru ngaji biasa. Yang oleh kita kadang guru ngaji ini dianggap sebelah mata, sering kita lihat seperti orang-orang biasa. Begitu Abu Zaid Al-Qayrawani datang, beliau membawakan hadiah. Diberikan kepada guru ngaji tersebut berapa? Hadiah yang diberikan 100 dinar, mi'atu dinarin, 100 dinar. Kalau sekarang 1 dinar itu kalau dikonversi ke emas, 1 dinar, 1 keping uang dinar 4,25 gram. Nah, kalau dikali 100 berapa? Jadinya 425-an gram. Nah, jadi kalau kali 1 gram emas sekarang berapa? Ibu-ibu pirajin emas makin paling hafal dah. Sejuta, anggaplah 1.200.000 emas 24 karat. 100 gram aja sudah 190 juta. Anggap 400 gram, anggap 500 juta lebih. Begitu diterima 100 dinar itu, guru haji tadi beliau nolak. Kenapa? Apa beliau katakan? Aku tidak melakukan satu hal yang besar yang menjadikanku pantas untuk menerima 100 dinar ini. Apa jawaban Abu Zaid Al-Qayrawani? Anak-anakku sekalian, anak beliau yang 2 orang ini dicabut, nggak usah ngaji lagi di situ katanya. Nah, padahal guru ngajinya itu tulus menyatakan bahwa tidak pantas saya dapat 100 dinar hanya karena apa? Ngajar ngaji, ngajar alif bata itu. Tidak pantas rasanya untuk mendapatkan 100 dinar hadiah tersebut. Karena terasa terlalu tinggi. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Zaid Al-Qayrawani? Beliau ambil anaknya, sudah gak usah ngaji lagi kepada beliau. Kenapa? Karena ini orang menganggap remeh, menganggap rendah apa yang betul-betul tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan bermaksud dia nggak mau terima itu bukan karena merasa terlalu besar, karena memang terasa tidak pantas karena kebesaran rasanya. Tapi Abu Zaid mengatakan ini tidak sebanding dengan apa yang diberikan. Nah, jadi ini begitu tinggi para ulama terdahulu di dalam bagaimana mereka memuliakan Al-Quranul Karim. Sehingga sekali lagi anak-anakku bertiga, Faruk Nugraha, kemudian Harun, dan juga Mas Mukanta, lalu Arya. Lalu Arya ayahanda sudah wafat ya, sudah kapan? Sudah lama. Insyaallah ini hadiah besar untuk almarhum Bapak
Semoga nanti menjadi syafaat bagi kedua orang tua. Dan anak-anakku sekalian, kalian bisa berkaca. 3 yang di depan kalian ini perjuangannya biasa-biasa atau luar biasa? Hah? Jadi man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Ustaz yakin yang 3 sampai duduk di depan ini tidak mungkin banyakan tidur dibandingkan ngajinya. Lebih banyak mainnya dibandingkan dengan ngajinya. Enggak. Pasti. Karena ini adilnya ilmu. Ini kata para ulama, ilmu itu salah seorang di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, salah satu makhluk Allah yang paling adil itu ilmu. Kenapa? Dia akan datang kepada siapa yang mencarinya. Tidak mungkin yang A belajar, yang pintar B. Tidak. Yang A berusaha, yang A mengejar, yang A penuh perjuangan, yang pintar yang akan mendapatkan hasilnya adalah A. Nah, ini adilnya ilmu. Ini dijadikan pelajaran bagi yang lain. Jadikan sebagai pelajaran agar nanti ke depan, jadikan sebagai contoh saya nanti ke depan, saya nanti bulan ini, 6 bulan lagi, 5 bulan lagi saya akan duduk di depan untuk simaan terakhir, begitu. Jadi tidak cukup amin saja, usaha juga. Harus ada usaha, mujahadah, perjuangan. Saya sering keluar malam-malam, 1:30, jam 2, ada yang masih di masjid ngaji, ada yang masih ternyata subuhnya masih bangunnya tepat juga. Ini orang yang berjuang. Ini bagian dari mujahadah, berjuang. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita semua dapat keberkahan juga dengan simaan terakhir dari kakak-kakak kalian. Dan yang paling utama tadi yang Ustaz pesankan, jadikan Al-Quran sebagai pedoman utama. Apapun yang kalian lakukan. Tidak mesti jadi kiai nantinya. Tidak mesti jadi tuan guru. Apapun profesimu. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, dan lain sebagainya. Dalam urusan dunia, tetap landaskan di bawah landasan Al-Quran itu. Baru akan terang jalan itu. Akan nikmat jalan itu. Dan Ustaz sudah buktikan dulu. Jadi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan manfaatkan, jangan tinggalkan belajar, jangan tinggalkan mengajar. Meskipun itu halakoh kecil nanti di rumah. Misalnya apapun profesimu nantinya, misalnya jadi pedagang, jadi saudagar, jadi apa, tetap nanti luangkan waktu untuk mengajar atau belajar. Ngaji 2-3 orang, karena nanti berkahnya usaha, berkahnya rezeki datang dari jalan tersebut. Jadi kenapa Ustaz ngomong gini? Ustaz buktikan sendiri. Dulu awal-awal nikah sama Ustazah dulu, bingung mau apa. Ustaz usaha ini, usaha itu. Akhirnya ngajarnya di nomor 2 kan. Usaha apa dulu, lele dulu di sana. Apalagi usaha telur kirim sekian, bangkrut 50 juta lebih dulu. Akhirnya apa ini? Apa maksudnya Allah ini? Dalam pikiran kita berpikir, oh berarti ada yang salah ini. Yang salahnya apa? Ninggalin ngajar, ninggalin belajar. Akhirnya fokus ngajar, fokus belajar. Ternyata Allah angkat dunianya dengan sendirinya juga. Jadi jangan dinomor 2-kan. Jadikan akhirat prioritas, dunianya ikut. Bukan berarti ditinggalkan dunianya, enggak, tetap berusaha.
Ini Ustaz Abdurrahman dulu. Ustaz Abdurrahman itu dari kamar sana, ada dulu kamar asrama. Tahu kalian ketemu asrama lama itu? Ada di ujung sana. Sempitnya mungkin segini mungkin. Nah, cukup hanya sendiri. Sampai beliau menikah. Nah, fokusnya hanya pondok. Dari gaji dulu 250.000, 200.000 mungkin sebulan. Mana cukup kamu hidup 200.000 kalau secara matematika. Nah, sampai ternyata tetap istiqomah, istiqomah. Sekarang jelas punya rumah sendiri. Udah punya rumah, enggak mau ninggalin pondok. Kenapa? Karena keberkahan rizki ada di pondok. Sekarang udah 5 jutaan mungkin, lebih dari cukup apa namanya, dari apa yang beliau dapatkan. Dari tidak kenal komputer, Abdurrahman itu tidak paham komputer dulu. Nah, sekarang jadi apa namanya, rujukan operator emis Nusa Tenggara Barat itu ke beliau. Orang-orang ahli yang kuliah komputer itu belajarnya ke Ustaz Abdurrahman. Nah, kan lucu itu, kalau secara akal tidak masuk akal. Nah, tapi sekali lagi berkahnya ilmu, sabar di dalam khidmah, sabar di dalam ilmu. Ini anak-anakku sekalian. Man qara'al Quran, dalam Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali mengutip apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'al Quran, siapa yang membaca Al-Quran, yang berinteraksi terus bersama Al-Quran, thumma ra'a ahadan, kemudian ia melihat ada orang yang lain, ia mengira ada orang lain yang utiya afdala mimma utiya, diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih mulia dibandingkan apa yang dia diberikan oleh Allah, yaitu kemuliaan membaca Al-Quran tadi. Faqad istasghara ma 'azzamahullah, maka sungguh dia telah merendahkan apa yang Allah agungkan. Ini hati-hati. Kadang banyak sekarang kan, kok banyak itu Ustaz hafiz, pusing terus, susah terus kelihatannya. Nah, hafal Quran tapi kok susah, tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi. Kita bilang, kita berpikir di dalam otak kita, apa yang bisa menjadi sebab tadi? Karena ia melihat ada orang merasa orang itu diberikan hal yang lebih besar oleh Allah dibandingkan dengan apa yang Allah berikan bagi dirinya. Oh, itu kaya, itu usaha, kita apa ngaji ini. Akhirnya karena merasa seperti itu direndahkan. Dia rendahkan apa yang Allah agungkan, akhirnya betul-betul menjadi rendah. Syukuri nikmat mengaji, syukuri nikmat belajar Al-Quran ini, maka Allah mudahkan. Tinggal satu, yakin atau tidak. Sedangkan baginda Rasulullah SAW as-sadiqul masduq, yang paling benar sudah apa yang beliau katakan, apa yang beliau sampaikan.